Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada saya. Saya atas nama Elfrida Ledamuga dengan NIM 2103030086. Saya dari program Sosiologi dan di sini saya akan menjelaskan hasil makalah yang saya buat dengan tema politik disintegrasi. Yang pertama, latar belakang. Disintegrasi adalah sebuah keadaan tidak bersatu yang menghilangkannya, keutuhan atau persatuan, serta yang menyebabkan pepecahan, bahkan integrasi. Integrasi berarti penyatuan supaya menjadi sesuatu. Keutuhan atau menjadi utuh disintegrasi dapat berbentuk karena adanya aksi demonstrasi pergolongan darah bagi mereka yang merasakan adanya diskriminasi. Aksi kriminalitas yang terkendali, perilaku remaja yang menyimpang, serta konflik yang melibatkannya. Yang melibatkan isu suku, agama, ras, antara golongan. Buku ini adalah hasil dari upaya kolektif untuk memahami migrasi, suatu proses integrasi di mana manajemennya di Eropa kontemporernya di sekitarnya. Yang mulai dalam kerangka pelatihan awal Maria integrasi, migrasi internasional, jalur dan integrasi, kebijakan atau dalam kurungnya integrim. Sejak awal volume ini terutama yang dimaksudkan merupakan hasil dari suatu proyek. Dari jaringan integrim dan lebih tepatnya dari kelompok kerja. Suatu proyek jaringan integrim dan lebih tepatnya dari kontributor untuk volume ini terlibat namun dapat memutuskan dan meluangkan lebih banyak waktu mengerjakan proyek buku ini daripada yang diperlakukan untuk mencetak kotak pada daftar. Dalam menggunakan kiriman sumber daya keuangan yang dimiliki dan kami jaringan yang ada para sarjana migrasi muda dan senior untuk disatukan wawasan dari berbagai konteks Eropa dan lainnya untuk berkontribusi pada perdebatan sengit seputar migrasi dan integrasi. Tepatnya setelah keputusan Brexit dan secara perdebatan konflik dengan judul kerja, mengelola atau dalam kurung disintegrasi. Juga memperluas panggilan ke peserta terpilih dari ITN. Berubah ketenangan yang mempertemukan para sarjana muda yang mengajarkan kontemporer masalah pasar tenaga kerja di Eropa, berapa di antaranya berfokus pada persampingan pekerjaan migrasi dengan sangat perhatian. Mereka pun mengikuti perkembangan politik terbaru di Hungaria yang antara lainnya telah menyebabkan penangguhan program untuk pendidikan pengungsi serta penelitian tentang migrasi dan solidaritas migran. Sebuah hasil yang secara langsung mempengaruhi beberapa kontributor buku ini, migran yang meski menjadi sasaran kebijakan disintegrasi, yang mencoba untuk masih mempertahankan beberapa hak dasar, tujuan kebijaksanaan yang berbeda antara wawancara resmi, praktik aktual, dan perbedaan utamanya adalah bahwa sedangkan stratifikasi sipil yang menganggap gambaran statis perbedaan hak yang berbeda sebagai hasil dari kategorisasi resmi analisis dalam kurung integrasi, proses di mana hak-hak tersebut diperoleh atau hilang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, jelaskan pengertian politik atau disintegrasi. Yang kedua, apa politik bagi masyarakat. Yang ketiga, jelaskan perbedaan integrasi dan disintegrasi. Yang keempat, jelaskan manfaat mempelajari integrasi. Yang kelima, jelaskan pengertian metodologi. Yang keenam, jelaskan pengertian migrasi. Yang ketiga, tujuan pembahasan. Yang pertama, pembahasan pengertian dan sejarah politik atau disintegrasi. Disintegrasi adalah sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangkan keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang menyebabkan pepecahan. Ketika hal itu terjadi, pelepasan
wilayah dari suatu negara dengan menjadi suatu negara, kita pasti dituntut untuk mencintai negara tersebut. Terlepas dari suku, ras, agama, karena sedikit mustahil jika suatu negara hanya diisi oleh satu jenis, suku atau ras. Akan ada banyaknya keanekaragaman yang mengisi suatu negara, yaitu disintegrasi bangsa. Hal ini bisa jadi memecah belahnya suatu negara dan mengacukan segala proses. Situasi itu terlihat bahwa semua masalah yang dihadapi pada periode awalnya bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan baik, bahkan terkenal dengan sejarah. Periode pertama dinasti Amboshi adalah periode kemajuan. Dan pada semua ini, kehidupan mengalami kemajuan pesat. Periode ini adalah periode yang pembangunan perdebatan kebudayaan. Pada periode ini pula banyak ilmuwan muslim yang lahir dan kancah perdebatan kebudayaan. A. Politik disintegrasi. Apa arti politik disintegrasi? Jelas telah berubah dari waktu ke waktu, dan dengan itu sifat yang tepat dan kebijakan rancang untuk memperlakukannya baik tingkat individu maupun kelompok atau masyarakat. B. Penempatan dalam kurung disintegrasi. Konsep-konsep ini tentang disintegrasi tumpang tindih dengan tetapi berbeda dari tiga kerangka analisis yang telah bangun dari dapat kontribusi pada stratifikasi, sipil, inklusi atau eksklusi, dan kewargaan kritis. C. Ketiga kontribusi utama mengenai politik dalam kurung disintegrasi. Kontribusi merupakan sehubungnya dengan berikan dalam berbagai bentuk, baik sumbang data, program, sumbang ide, tenaga yang memberikan pihak lain untuk mencapai suatu yang lebih atau efisien. Secara keseluruhan, buku ini secara eksplisit berangkat untuk menganalisis beberapa aspek dari politik disintegrasi, tren jangka panjang yang menghasilkan mereka, dan kemungkinan implikasi masa depan mereka. Dengan demikian membuat tiga kontribusi penting untuk literatus yang dibahas di atas. Bagaimana integrasi bingkai dalam istilah kapasitas terbatas sehingga memperlakukan tindakan disintegrasi yang menyertainya. 2. Integrasi melalui disintegrasi. Pertama, pendahuluan. Sampai saat ini, pengungsi status tempat tinggal yang tidak aman, sepertinya migran, tidak berdokumen, bukan merupakan kelompok sasaran kebijakan integrasi. Di Jerman, langkah-langkahnya ini dengan lainnya telah diperkenalkan oleh pemerintah Jerman pada tahun 1980-an untuk membuat para pencari suaka atau dalam kurung yang ditolak tetapi tinggal di Jerman semenarik mungkinnya untuk menghalangi calon pencari suku lainnya. B. Perbedaan antara integrasi dan disintegrasi. Oleh sebab itu, pengertian integrasi dan disintegrasi dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Integrasi adalah penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada dalamnya. C. Kebijakan integrasi dan kategori analisis. Kebijakan integrasi dan dapat dipahami sebagai upaya otoritas negara membimbingi dan mengontrol proses integrasi migran. Mereka adalah bagian dari proses politik normatif. Langkah kebijakan konkret adalah ranca yang diimplementasikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. D. Metodologi. Metodologi ini adalah ilmu-ilmu yang cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan cara yang tertentu dan menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji. E. Reintegrasi. Reintegrasi 2016 menyangkut terlepasnya dari kerangka umumnya. Hanya spesifik kelompok pengungsi, fakta sebagian besarnya peraturan yang mengatur plema suaka mencari suaka yang ditolak dengan duldung atau dalam kurung sertifikat penangguhan. Yang ketiga, integrasi sebagai dasar perbuatan konsep. Pertama, integrasi adalah istilah yang tepat dimasukkan dalam konsep yang dasarnya di perbuatan.
Gagasan tersebut, penggunaan yang tepat dari yang pasti, melibatkan perselisihan tanpa akhirnya tentang penggunaan yang tepat dan pihak penggunaan mereka. B. Manfaat mempelajari integrasi. Yang pertama, memberikan sikap yang peduli terhadap sesama. Yang kedua, terjadinya hubungan yang erat antara sesama bangsa. Yang ketiga, mampu melaksanakan kegiatan positif bersama-sama. Yang keempat, menghormati perbedaan. Yang kelima, menjalankan kehidupan dengan norma yang berlaku. Baik, terima kasih. Itu saja hasil makalah yang saya buat. Sekian dan terima kasih.